Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Di minggu pertama di tahun 2025 ini kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Kami berdoa supaya kehadiran kami sore hari ini boleh menjadi awal yang baik, di mana kami mau melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang tahun ini. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami melihat, kami menemukan, dan kami mengalami sendiri bahwa di sepanjang tahun yang lalu ada banyak cerita, ada banyak pengalaman, perjalanan hidup kami tidak berjalan semuanya mulus. Kadang kami jatuh, kadang kami gagal, kadang kami lalai dalam banyak hal. Tapi hari ini kehadiran, keberadaan kami, kemampuan kami untuk kami tetap bisa berdiri dengan tegak adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan ada dan nyata bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami manusia yang rapuh, kami manusia yang rentan. Kami manusia yang seringkali dalam banyak hal kami mudah untuk putus asa. Tapi sore hari ini kami mau menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami memiliki Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Kami memiliki Tuhan yang mampu untuk menolong kami. Kami memiliki Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan, membebaskan kami karena kuasa-Nya tidak terbatas. Dan kami tahu kami memiliki Tuhan yang mau menolong kami karena kasih-Nya tak terbatas. Tuhan yang tidak menjadi terbatas hanya karena keterbatasan kami. Tuhan yang tidak akan pernah tidak mampu menolong kami hanya karena ketidakmampuan kami. Karena itu sore hari ini kami datang dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takjub kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang kasih-Nya tak pernah bertepi bagi hidup kami. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya selama kami belajar merenungkan firman-Mu sore hari ini, Tuhan berbicara, Tuhan mengajar kami, dan keluar dari tempat ini kami keluar dengan sebuah pemahaman, keluar dengan sebuah pengertian, dan kami boleh mendapati bahwa hidup kami semakin diubahkan, kami mengalami hidup kami semakin dipertajam oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya lewat hidup kami ada banyak orang yang boleh tertolong untuk mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya. Seberapa banyak teman-teman yang bersuka cita, yang antusias hari ini karena kita boleh beribadah untuk kali pertama di tahun yang baru ini. Enggak semangat kalian ya? Ada yang semangat? Semangat. Ya, karena semuanya semangat, jadi saya mau undang Steffi untuk maju ke depan. Oke. Boleh pakai mic Steffi. Jadi hari ini Kak pengen kita kolaborasi. Enggak. Iya, Kak pengen Steffi sharing dulu ke teman-teman tentang temaran tahun ini. Dan why, kenapa mesti tema itu? Apa sih yang Tuhan taruh di hati kamu? Ya, jadi runners buat tema run tahun ini, buat yang belum tahu gitu ya. Mungkin selama tahun ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu sharpen. Yang artinya diasah semakin tajam. Waktu lagi ngerenungin ini ya, kan lagi mikirin gitu ya, udah dikejar-kejar sama Riana, apa tema tahunan minggu depan. Nah terus kayak lagi lagi berpikir, lagi tanya Tuhan gitu ya, Tuhan apa ya kira-kira tema tahunan buat tahun 2025 gitu ya. Terus kayak Tuhan tuh taruhkan satu kata gitu ya di hati saya, dan kata itu adalah sharpen, yang artinya diasah semakin tajam. Banyak orang tuh gak suka sama yang namanya proses. Kita sebagai manusia tuh cenderung kayak kita pengennya selalu yang enak-enak gitu yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kita pengennya, kita selalu mengharapkan Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih sesuatu yang saya mau, Tuhan lancarin hidup saya.
ya selancar-lancarnya gitu ya. Misalnya kerja diberkati, studi diberkati, semuanya pokoknya lancarin gitu. Kita sebagai manusia pasti pengennya kayak gitu, amin. Ada yang gak mau, ada yang Tuhan persulit hidup saya gitu ya. Kayaknya gak ada gitu ya. Gak banyak orang tuh yang sadar kalau ternyata kita ini sebenarnya perlu buat yang namanya diproses. Kalau kita nggak diproses, kalau kita selalu mengharapkan kita tuh dapatnya berkat, kita selalu dapat apa yang kita mau selalu Tuhan kasih gitu ya. Menurut saya kita nggak akan jadi pribadi yang benar-benar Tuhan tuh inginkan gitu. Yang Tuhan mau tuh supaya kita tuh jadi pribadi yang semakin indah lagi di hadapannya. Dan kita tuh semakin dimurnikan, semakin dipertajam lewat proses itu gitu. Tahun 2025 itu mungkin gak akan jadi tahun yang mudah. Mungkin akan ada banyak hal di depan sana yang kita gak tahu gitu ya. Tapi mungkin yang Tuhan mau di tahun ini adalah kita tuh selalu percaya gitu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tuh selalu baik. Dan kita sebagai runners gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar Tuhan tuh rindu pakai kita untuk berdampak di lingkungan. Kita juga perlu mengasah diri kita untuk semakin tajam di hadapan Tuhan. Kita perlu jadi orang-orang yang mau diproses, yang mau dimurnikan, yang mau ketika ngalamin suatu tantangan, masalah, kita bukan jadi orang yang bersungut-sungut gitu. Kita bukan jadi orang yang kecewa dan tinggalin Tuhan, tapi di tahun ini kita mau semakin dipertajam, semakin jadi pribadi-pribadi yang Tuhan rindu apapun, Tuhan mau bawa saya kemana, Tuhan mau pakai saya dimanapun, Tuhan mau apapun yang terjadi gitu ya. Bela kita jadi pribadi-pribadi yang rindu buat ya udah Tuhan lakuin apa aja apa yang Tuhan tuh mau gitu. Karena Tuhan tuh selalu tahu yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi ya mungkin tema Sharpen ini adalah kita diasah semakin tajam, semakin jadi pribadi-pribadi yang diasah dalam hal karakter, dalam hal iman, dalam hal apapun gitu, dalam segala aspek kehidupan, kita mau jadi pribadi-pribadi yang bukan hanya berkualitas secara skill, tapi juga pribadi-pribadi yang berkualitas dalam hal iman dan karakter. Itu sih, aduh. Boleh beri aplaus buat Steffi ya. Iya, kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Bantu kami untuk bukan hanya di hari ini saja, tetapi di minggu-minggu yang akan datang sampai kepada akhir tahun nanti, kami boleh melihat bahwa diri kami semakin hari boleh mengalami penajaman. Berkati setiap kami semua masing-masing, supaya sungguh dalam setiap ibadah ada pesan Tuhan, ada isi hati Tuhan, ada pikiran Tuhan, ada kehendak Tuhan yang bisa kami tangkap dan itu kami pegang baik-baik. Kami catat, kami simpan dalam hati sanubari kami dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari supaya benar Tuhan pada akhirnya kami semakin tajam, kami semakin terasah, kami semakin terarah dan pada akhirnya hidup kami semakin berdampak dan memuliakan Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, saya jujur sangat senang dengan tema ini, gitu ya. Karena hari-hari ini saya pribadi berpikir bahwa ini satu hal yang memang perlu dialami oleh setiap orang Kristen. Mengalami penajaman. Hidup kita ini semakin terasah. Hidup kita ini semakin terarah. Supaya pada akhirnya kita ini gak jadi orang-orang, anak-anak muda yang ternyata kita terlalu banyak buang waktu. Pada akhirnya kita mendapati diri kita menyesal karena kita tiba di tempat yang salah. Nah, tema hari ini tentang sharpen your life. Ada yang udah sarapan? Udah lah ya, udah jam segini masa belum sarapan. Oke. Ya Sarah, ini job bapak-bapak, saya tahu yang kamu pikirkan.
Oke, ya. Teman-teman, pernah nggak kita memotong sesuatu dengan pisau yang tumpul? Pernah? Pernah? Memotong sesuatu dengan pisau yang mintul, mintul? Apa sih yang kita rasakan waktu kita memotong daging misalnya dengan pisau yang tumpul? Bisa nggak sih kita memotong sesuatu dengan pisau yang tumpul? Bisa nggak? Bisa. Tapi kita butuh effort yang jauh lebih besar. Kita butuh kerja keras yang jauh lebih banyak. Dan terkadang, bahkan seringkali, ada banyak waktu yang terbuang. Lain ceritanya ketika kita menggunakan pisau yang tajam. Dalam 1 menit misalnya kita bisa memotong sekian kilo ayam, tapi dengan pisau yang tumpul mungkin kita hanya bisa memotong beberapa iris saja. Dan itu pun hasilnya pasti tidak akan pernah memuaskan. Jauh dari kata sempurna, jauh dari kata baik. Sama seperti hidup kita, saya pikir ketika hidup kita ini tumpul, hidup kita ini tidak tajam, hidup kita ini tidak terasah, tidak terarah, mungkin kita bisa menjalani hidup ini, bisa. Tapi kita akan mendapati bahwa ada banyak waktu yang sangat terbuang, yang seharusnya kita udah sampai di mana, tapi kita masih di situ-situ aja. Seharusnya kita sudah menguasai banyak hal, tapi ternyata kemudian kita masih stuck di satu titik. Itu karena ketidaktajaman kita. Nah, sore hari ini saya ingin berbagi buat kita semua bahwa ketika hidup kita ini tumpul, maka kita ini akan menjalani hidup ini tanpa arah, tanpa tujuan. Dan hidup kita ini akan semakin sulit untuk bisa berdampak buat orang lain seperti yang Steffi sampaikan tadi. Akan sangat sulit. Karena ketumpulan kita, ketidaktajaman kita, itu membuat kita tidak mampu untuk melihat situasi keadaan. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat keadaan dan banyak hal. Nah, cuman kan persoalannya begini. Ketika kita bicara tentang menjadi tajam, sama seperti yang Steffi bilang tadi kan. Kan gak ada pisau yang tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah lempengan besi itu kemudian bisa menjadi sebuah pisau yang tajam, itu butuh proses yang sangat panjang. Dibakar, ditempa. Sudah itu pun masih harus diasah lagi sampai benar-benar tajam. Bahkan setelah sekian lama dia harus diasah kembali untuk kembali menjadi tajam. Makanya kalau kita mau hidup kita ini tajam, gak bisa hanya sekali diasah dan kemudian kita berpikir kita akan tajam selamanya. Enggak. Bahasanya Samuel, upgrade. Nah, kita ini harus selalu di-upgrade kan. Kita harus terus belajar, kita harus terus mengasah diri kita supaya semakin hari kita semakin tajam. Cuman untuk menjadi tajam itu enggak pernah ada yang instan. Selalu ada yang namanya proses. Selalu ada proses dan biasanya proses itu cukup panjang. Bahkan sangat panjang. Nah, tidak banyak orang yang cukup kuat dan mampu bertahan atau bisa berdamai dengan proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, sore hari ini Kak Dwi ingin berbagi 3 hal berkaitan dengan bagaimana hidup kita ini kemudian menjadi tajam pada akhirnya, memuliakan nama Tuhan dan memberikan dampak yang sangat signifikan buat generasi ini.
Karena kita anak muda, kalau dipikir kita perlu belajar dari seorang anak muda yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke-37. Karena untuk menjadi tajam itu, kalau dipikir kita memang perlu untuk memperjuangkan dan akan selalu ada yang kita korbankan. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini menjadi tajam? Pertama begini, kehidupan yang tajam itu selalu dimulai dengan tujuan. Tujuan kita akan cukup menentukan satu hari nanti kita akan tiba di mana. Tujuan itulah yang kemudian membentuk tata nilai hidup kita. Tujuan itulah yang kemudian membentuk kita, membuat kita melakukan apa yang kita yakini. Itu akan membawa kita sampai pada tujuan itu. Nah, Kejadian pasal 37 ayat 5-11 Alkitab berkata begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf menerima sebuah tujuan atau visi dalam hidupnya. Dan itu kemudian mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Nah, di dalam Kejadian yang kita baca tadi, kemudian ketika dikatakan bahwa Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Dan ini menggambarkan Tuhan sedang memberitahukan kepada Yusuf bahwa suatu hari nanti kamu akan menjadi seorang pemimpin besar. Yang bukan hanya memimpin dirimu sendiri, tapi kamu akan memimpin keluargamu. Bahkan banyak orang. Kamu akan menjadi mimpi yang besar. Pemimpin yang besar suatu hari nanti. Jadi mimpi yang diterima Yusuf ini bukan imajinasi. Mimpi yang diterima Yusuf ini adalah wahyu ilahi. Karena memang mimpi itu Tuhan yang memberikannya kepadanya. Nah makanya kalau kemudian kita pengen hidup kita mengalami penajaman, kita pengen menjadi anak-anak muda yang tajam dalam hidup, maka punyailah visi dalam hidup. Punyailah tujuan dalam hidup. Sebuah pesan, sebuah visi, tujuan yang Tuhan berikan kepada Yusuf melalui mimpinya itu. Tuhan sedang memberitahukan tentang sebuah masa depan yang jauh di sana. Makanya tujuan, visi itu selalu berbicara tentang masa depan. Tujuan bukan sekedar tujuan. Tujuan ini berbicara tentang sebuah tujuan yang jelas. Sebuah tujuan yang mulia. Itu yang dikatakan Martin Luther King Jr. Sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia ketika dia berkata apa dalam pidatonya? I have a dream. Saya punya mimpi. Apa mimpinya? Orang kulit hitam bisa duduk bersama dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam bisa makan bersama-sama dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam
bisa beribadah bersama-sama dengan orang kulit putih. Itu mimpinya. Tapi apakah kemudian mimpinya itu tiba-tiba langsung terjadi? Kan enggak. Ada proses yang sangat panjang sampai kemudian mimpi itu menjadi kenyataan seperti hari ini. Tetapi tujuan itu menjadi sangat penting dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, termasuk kita hari ini. Martin Luther King Jr. dia punya visi, dia punya mimpi. Ada kesamaan, tidak ada lagi pembedaan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Karena sepanjang 50 tahun sebelumnya penderitaan atau pembedaan itu, rasisme itu dialami oleh orang-orang kulit hitam yang notabene adalah keturunan Afrika. Bahkan ketika mereka mengikuti sebuah KKR, percaya enggak? Itu pun ada sebuah tali yang ditarik panjang. Sini orang kulit hitam, sini orang kulit putih. Pokoknya enggak boleh bareng. Orang kulit hitam enggak boleh datang ke gereja orang kulit putih. Orang kulit hitam punya gerejanya sendiri, orang kulit putih punya gerejanya sendiri. Orang kulit putih itu orang strata kelas 1. Orang kulit hitam itu orang kelas 2. Itu terjadi di Amerika. Dan mimpi itu yang kemudian menjadi mimpi atau menjadi visi dari Martin Luther King Jr. Saya punya mimpi, satu hari nanti orang kulit hitam, orang kulit putih bisa hidup bersama-sama. Dan kemudian menjadi sejarah dalam dunia. Barack Obama, keturunan Afrika, menjadi presiden Amerika selama 2 periode. Itu dimulai dari sebuah mimpi seorang Martin Luther King Jr. Jadi kalau kita pengen hidup kita semakin tajam, bahkan benar-benar menjadi tajam, maka kita perlu memiliki visi dan tujuan dalam hidup kita. Karena ketika kita tidak punya tujuan dalam hidup, kita tidak punya visi dalam hidup, kita ini akan berakhir dengan penyesalan. Karena kita tiba di tempat yang salah. Kita akan tiba di tempat yang salah. Nah, dari ayat yang kita baca, maka kemudian kita bisa melihat bahwa ketika mimpi itu Tuhan berikan, tujuan itu Tuhan berikan buat hidupnya kita. Apakah kemudian serta-merta kemudian tujuan itu tercapai otomatis? Tidak. Martin Luther King sama, ketika dia punya mimpi, dia punya visi, dia punya tujuan itu, apakah kemudian itu langsung terjadi? Tidak, butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan mungkin banyak orang yang menolak dan meremehkannya. Dan itu yang dialami Yusuf. Ketika Tuhan memberikan mimpi, memberikan visi dalam hidupnya, keluarganya bukan hanya meremehkan dan menolaknya, tetapi mereka merasa bahwa mimpi, tujuan, visi yang diterima Yusuf itu menjadi ancaman buat hidup mereka. Kita ini hidup dalam sebuah generasi di mana orang-orang seringkali iri dengan apa yang kita capai, dengan apa yang kita mimpikan, dengan apa yang kita kejar. Dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Saya berharap teman-teman gak kaget nanti ketika kalian punya mimpi, punya visi, punya tujuan, dan kemudian orang-orang di sekitar kalian meremehkannya. Jangan kaget dengan itu. Itu sesuatu yang biasa. Yusuf mengalaminya. Bahkan Yesus pun mengalaminya. Bahkan banyak tokoh di dunia ini pun mengalaminya. Ketika mereka menyampaikan visi mereka, tujuan mereka, tidak semua orang serta-merta menerimanya. Bahkan mungkin ada banyak orang yang berusaha menggagalkannya. Tetapi visi tetaplah visi yang seharusnya sepanjang hidup kita pegang dengan sangat teguh dan kita hidupi. Sampai nafas akhir kita. Karena visi itu bicara tentang tujuan Allah dalam hidup kita.
Seringkali saya percayalah teman-teman semua pasti punya mimpi, punya visi yang besar gitu kan. Kita semua punya harapan yang besar, punya mimpi yang besar, punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak cukup memberikan effort yang sama besarnya dengan mimpi dan tujuan kita. Kita tidak memberikan pengorbanan, perjuangan, harga yang kita bayar itu kadang tidak sebanding dengan mimpi dan visinya kita. Sehingga kita tidak benar-benar menikmati, mentiba atau mencapai visi dan tujuan yang memang Tuhan berikan buat kita. Karena kita tidak cukup berani untuk membayar harganya. Ada satu statement yang sangat menarik, sangat tajam. Nanti kalau saya bacakan buat teman-teman, mungkin itu akan sangat menusuk kita. Apa yang disampaikan Martin Luther King Jr. Nanti kita lihat itu. Gitu. Tapi begini, ketika tujuan itu ada dalam hidup kita, ketika visi itu diberikan kepada kita, percayalah, visi itu selalu disertai dengan tantangan. Akan selalu dibarengi dengan ujian, akan selalu dibarengi dengan proses yang panjang. Karena itu jangan biarkan ketika komentar negatif, ketika pernyataan negatif, ketika penolakan, ketika sikap meremehkan kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah terganggu dengan itu. Tetaplah pegang teguh apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Apa yang menjadi visinya Tuhan buat hidup kita. Dan hidupilah itu sepanjang kita hidup. Mungkin bukan kita yang menikmatinya. Tapi orang-orang di belakang sana mungkin yang akan menikmatinya. Untuk apa yang kita lakukan. Ketika kita bicara tentang tujuan, Kadi tertarik dengan salah satu bagian dalam Matius pasal yang ke-6. Ketika Tuhan menyampaikan khotbah di bukit. Khotbah bukit ini berbicara tentang tata nilai kan. Cara orang-orang Kristen seharusnya menjalani hidup mereka dengan nilai yang seperti apa. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Itu bicara tentang orang-orang yang mengumpulkan harta di bumi. Jangan kumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri mencurinya. Perampok datang dan merampoknya. Dan kemudian dia bilang begini, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi kita manusia ini, kita punya dua tujuan dalam hidup ini. Apakah kita akan terfokus pada hal-hal yang duniawi atau kita akan terfokus pada hal-hal yang sifatnya rohani atau surgawi. Nah, kalau teman-teman tanya, kalau kemudian di situ Tuhan bilang seharusnya kita mengumpulkan harta di surga, berarti kita harus fokus dengan hal-hal yang surgawi. Kalau gitu saya nggak usah kerja dong. Tergantung. Berarti saya nggak boleh dong jadi orang yang terkenal. Tergantung. Saya nggak boleh dong jadi orang yang punya jabatan yang tinggi. Tergantung. Tergantung pada apa? Kadi sering bilang, tergantung pada motif yang ada di belakangnya. Setinggi apapun jabatan kita, ketika motif itu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Sekaya apapun kita, ketika motif itu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi sekaya apapun kita, ketika motif di belakangnya salah, celakalah kita. Makanya motif jauh lebih penting dibandingkan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan buat Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Kebermaknaan hidup dari apa yang kita lakukan buat orang lain, bagi Tuhan, sangat dipengaruhi, ditentukan oleh motif yang ada di belakangnya. Suara Stevi yang menahan air mata itu kan kita bisa menangkap kerinduan hatinya yang paling dalam buat setiap kita. Supaya pada akhirnya kita ini semakin hari semakin tajam dalam hidup. Kita menjadi anak-anak muda yang gak lagi limbung dengan masa depan kita.
Kita tahu persis kita ini mau jadi apa 10-15 tahun ke depan. Kita ini tahu persis hari ini kita hidup ini bukan sekedar hidup. Tapi kita ini hidup dan kita sedang berjalan menuju kepada sebuah tujuan yang jelas. Kita mau tiba di Soreang, kita tahu kita mesti jalan lewat mana. Kita pengen ke Soreang tapi kita pergi ke Cibiru. Kita nyampe di rumah Petrus, bukan di Soreang. Kenapa Yani tertawa? Senyumnya bahagia sekalian. Kita seringkali kita punya tujuan tapi kadang tujuan kita tidak jelas. Dan kemudian kita berharap kita menjadi orang yang tajam dalam hidup. Bahkan ada banyak orang, anak muda, yang tidak berpikir bahwa ke depan dia mau jadi apa. Jadi kalau saya bertanya buat teman-teman semua, apa tujuan hidup kita dari hari ini? Apakah tujuan itu bukan sekedar tujuan ya, tapi tujuan itu mesti jelas, tujuan itu mesti mulia. Dan saya percaya visi atau tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu tidak pernah akan jauh dari apa yang ada pada kita. Tetapi dengan semua tujuan, dengan semua visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita hari ini, itu tidak akan kemudian membuat perjalanan kita menjadi mudah. Karena pada akhirnya kita sadar bahwa dari kehidupan Yusuf pun kita melihat perjalanan hidupnya. Dari ketika dia mendapatkan mimpi itu, visi itu dari Allah, visi ilahi itu dari Tuhan. Tidak kemudian membuat perjalanan hidupnya menjadi mulus, bahkan penuh dengan banyak penderitaan. Ada proses panjang yang harus dia jalani. Tetapi kita melihat bahwa pada akhirnya Yusuf memutuskan untuk tidak komplain dengan proses itu. Dia tidak mengumpat dan lari dari proses itu. Dia tidak keluar dari jalur itu. Dia tetap jalani itu 13 tahun lamanya. Kadang kita berpikir bahwa ketika Tuhan memberikan tujuan, proses dalam hidup kita, visi dalam hidup kita, ya semuanya akan diperlancar gitu ya. Dibukakan semua jalan yang tertutup, dibukakan semua pintu yang tertutup. Tuhan buat semuanya menjadi lancar. Siapa bilang? Kejadian pasal 39. Kita belajar dari kehidupan Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi proses penajaman itu akan selalu membutuhkan ujian. Proses penajaman itu akan selalu membutuhkan proses berat mungkin. Dan itu memang tidak akan bisa terpisahkan. Kalau kita nggak mau mengalami proses dalam hidup, ya percayalah kita akan tumpul selamanya. Kalau kita nggak mau dikikis, pensil kita ini kalau tumpul, beli pensil baru, dan kemudian kita serut karena supaya menjadi tajam dan pensil itu berfungsi sebagaimana seharusnya, akan selalu ada bagian yang kita mesti relakan untuk terbuang. Kalau kita mau menjadi tajam dalam hidup, ada selalu sisi-sisi ego tentang diri kita yang acap kali kita perlu untuk merelakannya. Ada ambisi, ada keinginan, ada motif dalam diri kita yang kita perlu singkirkan itu untuk kemudian kita menjadi tajam dan mencapai tujuan Tuhan. Masalahnya enggak banyak orang yang mau ketika apa yang ada dalam dirinya itu dikikis dan disingkirkan dari hidupnya.
Yusuf berhasil bukan karena hebatnya dia kan. Yusuf berhasil itu karena penyertaan Tuhan. Dia berhasil, Alkitab bilang, karena Allah menyertai dia. Bukan karena dia pintar. Tetapi kita melihat bahwa ternyata kalau pada akhirnya Yusuf menjadi pribadi yang sangat tajam dalam hidup, itu karena proses panjang yang dia jalani. Termasuk di rumah Potifar. Ketika dia menjadi kepala atas para ART di rumahnya Potifar, itu apa? Itu proses yang Tuhan sedang kerjakan buat hidupnya Yusuf kan. Sampai pada akhirnya dia bisa menjadi orang Mesir, orang kedua terbesar di Mesir. Dia bisa mengatur rumah tuannya, mengatur segala sesuatunya. Itu kan proses pembelajaran yang Tuhan sedang persiapkan buat Yusuf sebenarnya. Nah, kalau hari ini kita ada pada momen atau situasi keadaan yang berat, proses yang berat, mungkin kita perlu merubah cara pandang kita perlu merubah atau sudut pandangnya kita tentang hidup atau tentang proses yang kita hadapi. Seringkali kita melihat setiap masalah, setiap proses, setiap ujian, itu dari sisi dirinya kita sendiri. Karena zona nyamannya kita terganggu, makanya kita komplain. Kesenangannya kita terkikis, makanya kita marah. Tetapi ketika kita punya sudut pandang dari sudut pandangnya Tuhan, kita akan melihat bahwa ini adalah sebuah proses penajaman yang Tuhan sedang lakukan buat hidupnya kita. Dan ketika kita menerimanya dengan lapang, kita akan mendapati bahwa semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin tajam dalam hidup. Jadi proses yang kita alami, proses yang kita jalani, ini bukan hukuman. Ini hanya cara Tuhan bekerja untuk membuat kita menjadi tajam. Situasi sulit tidak selalu adalah hukuman. Terkadang itu cara Tuhan bekerja untuk membuat kita menjadi semakin tajam. Nah, ini yang Kak Dwi bilang. Martin Luther King Jr. dia bilang begini. If a man has not found something that he will die for, he is not fit to live. Jika seseorang belum menemukan sesuatu yang pantas untuk dibayar dengan nyawanya, orang itu sebenarnya belum pantas untuk hidup. Tajam ya. Kalau kita ini belum menemukan sesuatu dalam hidup kita, tujuan itu, tujuan yang kita bahkan kita pantas untuk bayar bahkan dengan nyawa kita. Dia bilang begini, sebenarnya kita belum pantas untuk hidup. Atau bahkan kita tidak pantas untuk hidup. Karena kalaupun kita hidup, kita tidak akan memberikan dampak yang banyak atau bahkan tidak memberi dampak apapun buat dunia di mana kita hidup. Apa yang pantas untuk dibayar bahkan dengan nyawa? Tujuan. Visi itulah. Orang Kristen bilang panggilan itulah. Destiny itulah yang pantas untuk kita bayar bahkan dengan nyawa kita sekalipun. Jadi betapa penting, betapa berharga, betapa mulianya, betapa mahalnya yang namanya sebuah tujuan dalam hidup kita ini. Nah, kalau kita sadar bahwa tujuan, visi itu bahkan proses yang kita jalani itu penting buat hidupnya kita untuk menjadi semakin tajam, seharusnya kita rela ketika kita membayar jauh lebih mahal. Teman-teman yang suka makan, kalau ada satu kafe Mama He misalnya ya. Jual steak harganya 200.000. Tapi itu steak enak banget. Dibandingkan semua steak yang ada di Indonesia, steak Mama He ini paling enak.
Saya tanya teman-teman yang suka kuliner, berani enggak bayar? Atau tetap mau makan steak yang lagi viral yang cuma 20 ribuan itu? You know lah, ya tau lah ya, steak 20 ribuan mah apalah ya. Rasanya gimana, kita nggak bisa menuntut terlalu banyak dengan harga itu. Tapi kalau ada steak dengan kualitas terbaik, dengan rasa terbaik, dikerjakan oleh orang-orang terbaik, sekalipun harga itu mungkin jauh lebih mahal, saya pikir kita akan berani untuk membayarnya. Makanya sampai hari ini ada restoran-restoran mahal juga tetap laku kan. Karena ada orang yang tahu nilainya. Ada orang-orang yang tahu kualitasnya. Bahwa ini pantas untuk dibayar dengan mahal. Kenapa ada banyak orang yang tetap ketika jajan walaupun dia mampu sebenarnya, tapi dia tetap lihat harganya. Sebegitulah kualitasnya. Pelit gitu ya. Eman keluar duit. Walaupun sebenarnya dia mampu. Kita ini punya tujuan. Dan sebenarnya kita mampu untuk mencapainya. Karena penyertaan Tuhan. Tetapi karena kita tidak terlalu melihat atau memandang bahwa tujuan itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia yang kita pantas untuk membayarnya. Bahkan dengan nyawa kita. Makanya kita tidak begitu memberikan effort yang lebih untuk tujuan hidup kita. Hidup ya hidup 10 tahun, 15 tahun lagi jadi apa? Nyaku mahangke Sebenarnya bukan hanya dari Yusuf kita belajar. Tuhan Yesus melihat bahwa tujuannya datang ke dunia itu sebagai sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga. Sehingga ketika dia harus membayarnya dengan nyawanya sekalipun, dia berani membayarnya. Apa tujuannya? Kita. Karena di matanya kita begitu mahal, berharga dan mulia, nyawa pun dia beri. Pertanyaannya hari ini, tujuan hidup kita apa? Apakah kita melihat tujuan hidup kita itu sesuatu yang berharga, mahal, mulia, bernilai, penting buat hidupnya kita di masa depan? Kalau kita melihat itu berharga, penting dan mulia, seharusnya kita berani membayarnya. Sekalipun sangat mahal. Jadi kalau kita mengalami ujian, terimalah dengan sukacita, terimalah dengan senang hati. Karena itu adalah proses di mana Tuhan sedang membuat kita semakin tajam dalam hidup. Dan ketika Tuhan membawa kita masuk dalam sebuah ujian, bukan supaya kita celaka kan, tetapi supaya kita ini menjadi orang yang semakin tajam. Contoh orang yang semakin tajam kan begini, ketika kita mengalami sesuatu proses, masalah atau ujian dalam hidup ini, kita tidak lagi bertanya tentang kenapa sih Tuhan ini semua terjadi kepada saya. Orang yang tajam dalam hidup, cara berpikirnya akan berbeda. Dia akan berpikir apa sih yang Tuhan mau ajar buat saya lewat semua ini. Orang-orang yang tumpul hanya akan selalu komplain kepada Tuhan tentang persoalan dalam hidup. Tetapi orang yang tajam, dia akan melihat dari cara pandangnya Tuhan. Tuhan mau ajar saya apa lewat semua ini. Dan ketika kita menemukannya, kita menjadi orang yang semakin tajam, bahkan sangat tajam. Dan itu yang dialami Yusuf. Percayalah, dalam setiap proses itu selalu ada Tuhan. Bahkan dalam momen yang paling sulit sekalipun, dia tetap menyertai kita. Jadi jangan pernah merasa lonely dalam perjalanan ini atau dalam proses ini. Karena sejatinya dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang tajam dalam hidup, hidup kita ini semakin hari semakin tajam. Pertama, pastikan bahwa kita punya tujuan dalam hidup ini. Bukan sekedar hidup. Bukan hanya untuk memenuhi dunia ini tanpa fungsi, tanpa pengaruh sama sekali. Bahkan ketika kita nggak ada pun, dunia tidak akan pernah meratapinya.
Tapi kalau kita mau menjadi semakin tajam, terimalah setiap proses ujian yang memang Tuhan bawa kita masuk ke dalamnya. Percayalah, Dia tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang membawa kita masuk dalam sebuah rencana, membuat kita semakin tajam dalam hidup. Kepentingannya buat siapa? Buat kepentingan kita di masa depan. Nah, pada akhirnya orang yang tajam dalam hidup itu akan selalu memberikan dampak atau pengaruh buat orang lain. Akan selalu mempengaruhi orang lain. Di ayat 41, di pasal 41 ayat 39 dikatakan begini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau kita melihat misalnya di ayat 16 pasal ini, kita melihat bagaimana kemudian Yusuf dipanggil sama Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Hal menarik yang dikatakan oleh Yusuf, dia bilang begini, bukan aku, melainkan Allah yang memberikan jawaban. Jadi orang-orang yang tajam dalam hidup, dia bukan hanya berpengaruh buat orang-orang di sekitarnya, tapi dia pasti akan memuliakan Tuhan. Akan selalu ada nama Tuhan di atas semua keberhasilan yang dia lakukan. Dan dia sadar sepenuhnya itu. Bahwa semuanya bukan karena dia, bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan yang melakukannya. Jadi di pasal 41 ayat 39 sampai 41 ini kita melihat sedikit atau bagian dari keberhasilan Yusuf melewati proses panjang itu 13 tahun. Tidak mudah, tidak sederhana. Difitnah, masuk dalam penjara. Dimulai dari dibuang saudara-saudaranya. Dijadiin jual jadi budak. Itu momen berat. Momen berat. Pengkhianatan terberat itu adalah ketika pengkhianatan itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Tetapi kita melihat Yusuf tidak pernah pahit hati dengan itu kan. Dia melihat bahwa memang ada tujuan, dia tetap berpegang, dia memegang teguh apa yang menjadi tujuan dan visinya Allah. Sekalipun harganya sangat mahal. Dia nggak komplain dengan itu. Pengaruh hidupnya bukan hanya menyelamatkan Mesir dari kelaparan, tetapi pengaruh hidupnya itu juga menyelamatkan keluarganya yang sudah mengkhianatinya. Pada akhirnya orang yang tajam dalam hidup, dia akan selalu berpengaruh pada orang lain. Jadi kalau kita ini hidup, seharusnya hidup kita ini memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita punya cukup keberanian, kita bisa bertanya kepada orang lain, termasuk orang yang benci dengan kita. What do you think about me? Kalau saya nanya ke Sarah, pasti dia akan berikan sesuatu yang baik. Tapi kalau saya bertanya sesuatu kepada orang yang gak suka sama saya, akan lain ceritanya. Tapi orang yang tajam dalam hidup, dia akan selalu memberikan pengaruh buat orang lain. Termasuk orang-orang yang selama ini membencinya, itu pun merasakan dampaknya karena ketajaman hidupnya. Jadi mulai hari ini belajarlah kita. Mumpung masih di awal tahun ini, saya berharap di akhir tahun nanti setiap kita masing-masing kita melihat bahwa kita menjadi pribadi yang semakin tajam. Hidup kita ini semakin terarah, semakin terarah, semakin terarah.
di akhir tahun nanti kita ini bisa cerita di atas sini. Saya setelah 1 tahun ini, hari ini saya berani bilang, saya tahu persis apa tujuan hidup saya. Makanya saya berharap, coba bilang sama kanan kirinya dong, jangan absen ya dari Ran ya. Karena sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang proses penajaman itu sendiri. Supaya kita dapat pengajaran-pengajaran secara utuh, secara lengkap. Dan kita menjadi orang yang benar-benar tajam. Kalau teman-teman nanti akhirnya sudah menjadi tajam, akan ada banyak orang yang memberikan respect, penghargaan untuk apa yang kita lakukan. Walaupun prosesnya tidak mudah hari ini. Teman-teman yang jadi guru sekolah minggu, saya berharap kalian bisa menjadi dampak yang semakin besar buat anak-anak. Orang pernah berkata begini, bahaya terbesar dalam hidup itu adalah membiarkan hal-hal yang mendesak menggantikan hal-hal yang paling penting. Bahaya yang paling besar dalam hidup adalah ketika kita membiarkan hal-hal yang mendesak menggantikan hal-hal yang paling penting, paling esensi dalam hidup. Apa itu? Nah, pikirkanlah sendiri karena kita punya hidup masing-masing kan. Saya nggak tahu hal apa yang mendesak, hal apa yang paling penting sebenarnya dalam hidup teman-teman. Tetapi apakah selama ini kita membiarkan hal-hal yang kita pikir mendesak itu menggantikan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya momen atau proses penajaman kita itu menjadi semakin panjang dan jauh lebih lama, jauh lebih berat. Saya mau tutup dengan satu quote terakhir. Seseorang bilang begini, saya tidak ingin hidup dalam penyesalan. Saya ingin melakukan bukan hanya hal-hal yang benar saja, tetapi juga hal-hal yang penting dalam hidup saya. Apa yang paling penting dalam hidup kita hari ini? Tujuan. Jadi apa tujuan kita? Pikirkan, renungkan, camkan, tanyakan sama Tuhan. Supaya kita gak terlalu banyak buang waktu di masa muda kita. Dan mengakhiri hidup ini dengan penyesalan. Karena ternyata kita ada di tempat yang salah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Hamba selesai berbicara, hamba berdoa supaya apa yang kami sama-sama pelajari renungkan hari ini menolong kami untuk kami menjalani hidup kami mulai hari ini, bahkan di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Melewati setiap proses, menjalani setiap proses, sekalipun itu mungkin berat. Tapi bantu kami Roh Kudus untuk kami bisa memiliki cara pandang seperti cara Tuhan memandang. Kalau selama ini kami hanya melihat hidup kami ini tentang diri kami, tapi biarlah mulai hari ini kami menyadari bahwa hakikatnya hidup kami ini bukan hanya tentang kami, tetapi hidup ini tentang Tuhan dan tujuannya juga tentang orang-orang di sekitar kami. Supaya lewat hidup kami, orang-orang di sekitar kami pun menyadari dan mereka pun menemukan tujuan hidup mereka. Kami mengalami kemaksimalan hidup, kami mengalami kebermaknaan hidup dalam setiap momen dan proses kehidupan kami. Tuhan bantu kami dalam masa-masa pencarian kami mungkin tentang tujuan hidup kami. Bantu kami untuk kami bisa mampu melewati setiap proses-proses yang Tuhan mungkin akan bawa kami masuk ke dalamnya. Tapi kami tahu bahwa tujuan Allah, visi Allah, itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kami. Sesuatu yang mahal. Jadi tolong kami untuk kami mampu
untuk kami berani membayarnya, sekalipun itu mahal harganya. Dan biarlah pada akhirnya kami mendapati hari demi hari, semakin hari, hidup kami semakin berdampak bagi banyak orang, hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang bertemu dengan Tuhan lewat perjalanan kehidupan kami. Tuhan memberkati buat anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah sungguh kami semakin hari boleh semakin dipertajam. Dan hari ini, minggu pertama ini di tahun ini adalah minggu pertama kami memasuki awal proses penajaman. Bantu kami untuk kami tetap setia menjalani proses demi proses sampai pada akhirnya kami menjadi pribadi yang benar-benar tajam dalam hidup. Bagi Tuhan segala pujian, di dalam nama-Mu kami berdoa.